Sejak 98 melalui TAP MPR 18 ya, itu telah mencabut TAP MPR 278 tentang asas tunggal. Jadi bebas asasnya sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila. Dan Islam itu jelas tidak bertentangan dengan Pancasila. Kalau saya memandang pihak dari rezim atau pemerintah pastinya tidak tinggal diam juga melihat ada arah bahwa akan ada common enemy, yaitu ketidakadilan, di mana ini ditunjukkan kepada rezim seperti itu. Ini kan citranya yang buruk nanti kan. Nah, ini menurut saya sudah jadi perhitungan juga dari pihak rezim yang saya yakin akan ada tanda petik ya, manuver nantinya ke depannya, manuver terkait dengan keadilan atau penegakan hukum yang berkeadilan, atau bahkan ada kejutan manuver terhadap Habib Rizik sendiri. Kalau saya memandang dan merasakan seperti itu gitu kan. Atas kedunguannya diabaikan gitu kan, menurut saya ini sangat sangat baik ya untuk oposisi, untuk pihak-pihak yang mendambakan bergantinya rezim ya, seperti itu. Karena kan keadilan ini bukan domain umat Islam semata, bukan domain mendukung Ahok, bukan domain pendukung Anies, bukan domain pendukung Pak Jokowi dan sebagainya. Keadilan ini adalah sesuatu yang dimiliki oleh nurani masing-masing. Kemarin bahkan di media sosial ada saking mengemukanya non muslim gitu kan, saking mereka dia mengatakan siap menukar badannya untuk Habib Rizik. Kemudian banyak front pemuda-pemuda Kristen gitu kan di Maluku atau Ambon tuh yang viral kan mendukung Habib Rizik. Artinya saya mau katakan di sini bukan bicara Islam atau tidak, tapi di sini bicara keadilan. Sejak 98 melalui TAP MPR 18 ya, itu telah mencabut TAP MPR 278 tentang asas tunggal. Jadi bebas asasnya sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila. Dan Islam itu jelas tidak bertentangan dengan Pancasila. Itu untuk penegasan. Kemudian mengenai konstelasi politik terkait dengan Habib Rizik dan peristiwa yang dialami oleh Habib Rizik dan kawan-kawan terkait dengan dugaan ketidakadilan yang mengemuka saat ini. Menurut saya ini kita sebenarnya jelas dihadapkan pada satu faktor, satu permasalahan, yaitu ketidakadilan, baik ketidakadilan hukum, penegakan hukum ataupun ekonomi tadi ya, yang sudah dijelaskan oleh Bang Rocky Gerung secara panjang lebar tadi. Saya mau tegaskan bahwa terkait hal tersebut sebenarnya nanti di konstelasi politik atau pemilu yang akan datang mengabaikan 3 periode yang sedang digaungkan oleh sahabat dari Bang Rocky tadi, Bang Hodari ya. Dan mengabaikan juga percepatan tadi. Oh iya, percepatan atau tadi Mas Adi penyunatan ya, seperti itu ya. Nah, itu kita memandang ini normal lah seperti itu. Itu menurut saya ini harus tetap dipelihara sebagai momentum. Artinya gini, kalau saya memandang pihak dari rezim atau pemerintah pastinya tidak tinggal diam juga melihat ada arah bahwa akan ada common enemy, yaitu ketidakadilan, di mana ini ditunjukkan kepada rezim seperti itu. Ini kan citranya yang buruk nanti kan. Nah, ini menurut saya sudah jadi perhitungan juga dari pihak rezim yang saya yakin akan ada tanda petik ya, manuver nantinya ke depannya. Manuver terkait dengan keadilan atau penegakan hukum yang berkeadilan, atau bahkan ada kejutan manuver terhadap Habib Rizik sendiri. Kalau saya memandang dan merasakan seperti itu gitu kan. Nah, akan tetapi kalau ini atas kedunguannya diabaikan gitu kan, menurut saya ini sangat sangat baik ya untuk oposisi, untuk pihak-pihak yang mendambakan bergantinya rezim ya, seperti itu. Karena kan keadilan ini bukan domain umat Islam semata, bukan domain mendukung Ahok, bukan domain pendukung Anies, bukan domain pendukung Pak Jokowi dan sebagainya. Keadilan ini adalah sesuatu yang dimiliki oleh nurani masing-masing seperti itu. Meskipun secara materi dia dipaksa untuk memihak yang lain, akan tetapi nurani tetap berbicara di situ. Itulah yang menyebabkan kemarin makanya waktu vonis, pembacaan vonis itu berduyun-duyun ribuan orang datang kan, seperti itu. Itu semata-mata digerakkan oleh nurani. Itu sebagian kecil aja loh, seperti itu. Belum lagi di media sosial, belum lagi yang diblok di sana sini. Sebenarnya itu jauh seperti itu. Kenapa tidak maksimal? Belum maksimal karena memang sudah ada antisipasi itu kan, dan juga sudah ada kopat-kopit tadi yang sudah digaung-gaungkan untuk menekan, untuk merepresi ya, massa seperti itu. Jadi menurut saya ketidakadilan dijadikan musuh bersama gitu kan. Ini membahayakan untuk rezim, mengabaikan identitas politik Islam non agama atau tadi sekuler. Menurut saya itu siapapun partainya nanti asal mengusung keadilan, penegakan hukum berkeadilan dengan monumen Habib Rizik, menurut saya dia mempunyai posisi untuk menggait suara yang besar nantinya gitu kan. Atau karena gini, saya tadi mendengar Bung Rocky menyinggung sedikit mengenai bagaimana Demokrat tuh kecil, kemudian karena sentimen
baper ya, sentimen-sentimen berbau perasaan lah seperti itu. Pak SBY waktu itu gitu kan. Kemudian jadi melonjak, dikelola dengan opini yang baik lah seperti itu. Nah, menurut saya masyarakat Indonesia ini masih polanya seperti itu. Ditambah memang ini nyata gitu kan. Jadi bukan hanya perasaan yes, ketidakadilan nyata yes seperti itu karena tinggal dikelola opininya gitu kan oleh pihak-pihak terkait yang memang ada kepentingan di situ gitu kan. Bukan Habib Rizik maksud saya atau Front Persaudaraan Islam. Nah, ini tinggal dikelola dengan baik, maka itu akan jadi source power yang bagus gitu kan untuk menggait suara-suara dari masyarakat. Dan itu bukan cuma domain umat Islam, saya garis bawahi. Kenapa? Kemarin bahkan di media sosial ada saking mengemukanya non muslim gitu kan, saking mereka dia mengatakan siap menukar badannya untuk Habib Rizik. Kemudian banyak front pemuda-pemuda Kristen gitu kan di Maluku atau Ambon tuh yang viral kan mendukung Habib Rizik. Artinya saya mau katakan di sini bukan bicara Islam atau tidak, tapi di sini bicara keadilan. Tadi etiknya itu lebih khusus. Tadi disinggung oleh ibu peneliti kita bahwa kegagalan dari sistem Islam itu, politik Islam, partai politik Islam itu antara lain karena mereka tidak dipercaya oleh rakyat, kan seperti itu kan. Artinya itu dapat mengenyampingkan nanti kalau penegakan hukum yang berkeadilan menjadi isu. Nah, menurut saya itu akan bisa jadi opini yang baik untuk menggiring bagaimana supaya politik etis tadi. Jadi kan jadi masalahnya tadi sebenarnya bukan Islamnya, tapi etis atau tidak. Mereka mengaku Islam, partai politik yang berislam, asalkan Islam, tapi friksi sesama sendiri, hal-hal buruk pecah seperti itu kan. Nah, itu kan gak etis kalau menyambung dengan apa yang disampaikan oleh Bung Rocky tadi kan. Nah, tapi kalau keadilan ini kan semuanya mempunyai nurani yang sama, dan menurut saya ini harus dikelola dengan baik. Nanti kita tunggu ujangan dari Babeh dan petunjuk lebih mencerahkan dari Bang Rocky serta Bang Adi serta ibu kita dari peneliti. Demikian Bang.